Baik anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai transport zat di dalam membran sel atau membran plasma. Pada video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan ya mengenai definisi dari transport pasif dan juga contoh-contohnya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai transport aktif. Bedanya apa? Kalau transport pasif itu perpindahannya tidak memerlukan energi. Kalau pada transport aktif itu perpindahan molekulnya memerlukan energi. Kenapa? Karena perpindahannya melawan gradien konsentrasi. Apa itu gradien konsentrasi? Sudah Ibu jelaskan ya. Kenapa dikatakan melawan gradien konsentrasi? Karena perpindahannya itu dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi tinggi. Makanya dia butuh energi karena melawan dari rendah ke tinggi. Kalau pada pasif kan perpindahannya dari konsentrasi tinggi ke rendah sehingga tidak melawan gradien konsentrasi dan tidak memerlukan energi. Oke, baik. Yang akan Ibu jelaskan ini ada 3 ya. Ada pompa ion yang pertama, kemudian eksositosis, kemudian yang ketiga adalah endositosis. Kita akan membahas yang pompa ion terlebih dahulu ya. Oke, baik. Sebelumnya Ibu akan zoom dulu gambarnya biar terlihat. Nah, kelihatan ya. Oke, nah ini adalah gambar sel hewan. Ya, ini adalah gambar sel hewan. Jadi ternyata pada sel hewan itu kondisi ion K+ di dalam sitoplasma itu selalu tinggi dan kondisi Na+ itu selalu rendah. Oke, dan sel hewan selalu mempertahankan hal itu. Oke, makanya pompa ion ini sering juga dikatakan pompa ion Na+, K+. Nah, bagaimana agar sel hewan tetap mempertahankan kondisinya agar ion K+ di dalam sel tetap tinggi dan Na+ di dalam sel tetap rendah? Caranya adalah dengan menggunakan pompa ion tadi. Sekarang, ini kan di sini di dalam sel itu kondisi K+-nya selalu lebih tinggi. Jadi kalau misalnya ada ion K+, di luar itu harus dimasukin ke dalam sel agar tetap tinggi kandungan K+ di dalam sel hewannya. Nah, berhubung memang sudah tinggi kandungan K+-nya, jadi kan melawan gradien konsentrasi ya. Ini berpindah dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Apa yang harus dilakukan agar bisa berpindah? Yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan energi. ATP-nya, energinya itu akan nempel di protein. Jadi ATP itu nempel di sini. Ya, ATP-nya nempel, dipakai energinya. Jadi awalnya ATP, adenosin trifosfat, berubah fosfatnya nempel di sini berubah jadi ADP. Ngerti ya? Jadi ATP itu nempel. ATP itu nempel di sini, ATP ya. Kemudian fosfatnya dipakai jadi ADP, adenosin trifosfat, 3 fosfat, nempel fosfatnya 1 berubah jadi adenosin difosfat, berubah menjadi 2. Oke, akhirnya membukalah proteinnya. K-nya masuk ke sini. Jadi proteinnya itu bisa membuka apabila ada ATP yang nempel. Akhirnya tetap tinggi kadar ion K+-nya. Gitu. Ngerti ya? Oke. Nah, sekarang Na di sini di dalam sel, tunggu sebentar. Oke, kurang merah. Na di dalam sel itu selalu lebih rendah dibandingkan di luar sel. Jadi Na di luar sel itu kan tinggi ya enggak? Bagaimana agar sel hewan mempertahankan hal itu? Berarti kalau ada Na di dalam itu harus dikeluarkan biar
konsentrasi Na-nya tetap rendah. Jadi dikeluarin sama halnya, jadi itu ATP nempel di protein, dipakai fosfatnya, awalnya adenosin trifosfat ada 3, jadi dipakai jadi difosfat ada 2, ngebuka proteinnya, ngebuka kelihatan kan ini ngebuka ya. Kemudian Na plusnya dia masuk ke sini, keluar. Biar kandungan Na-nya tetap rendah. Gitu. Ngerti ya? Itu makanya dinamakan pompa ion Na plus K plus. Jadi perpindahannya itu melawan gradien konsentrasi. Selalu dari konsentrasi rendah ke tinggi. K agar tetap tinggi masuk. K plusnya agar tetap tinggi masuk. Masuk. Kemudian Na-nya agar di luar agar di dalam tetap rendah, dia keluar. Gitu. Paham ya? Oke, baik. Selanjutnya, nah, kita akan membahas contoh lain, yaitu ada eksositosis dan endositosis. Oke, perhatikan. Kita bahas yang eksositosis dulu. Oke. Apa itu eksositosis? X itu kan keluar ya. Exit berarti kan keluar ya. Nah, berarti mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Kita akan zooming dulu. Coba perhatikan. Nah, ini ada membran sel. Ini membran sel ya, phospholipid bilayer ya. Di dalam sel kan terjadi proses kimiawi, ada pengolahan zat ya. Kalau misalnya zat-zat ini yang di dalam ini nih ya, ini vesikula, ada zat yang udah nggak dipakai, itu kan harus dikeluarin, ya nggak? Vesikelnya dia menuju membran, mendekat ke membran, kemudian akan mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak terpakai keluar sel. Ini namanya eksositosis, makanya exit itu keluar. Dan proses ini memerlukan ATP atau energi, mengeluarkan zat. Gitu, ya. Paham ya? Oke, nah, selanjutnya contoh selanjutnya ada siapa? Ada endositosis. Endositosis itu artinya memasukkan zat ke dalam sel. Kita perbesar gambarnya. Kelihatan, nah, kan sel itu memerlukan zat dari luar, iya nggak sih? Nah, zat-zat yang dari luar tadi itu dimasukkan lewat membran, zatnya masuk kemudian ditangkap oleh vesikel atau vesikula zatnya, kemudian masuk aja. Nanti diolah, dicerna gitu. Ya, ini prosesnya adalah endositosis, memasukkan molekul dari luar ke dalam sel. Dan prosesnya memerlukan energi atau ATP. Paham ya? Nah, kemudian endositosis ini sebenarnya dibagi jadi 2 macam ya. Ada fagositosis, ada pinositosis. Ibu tuliskan, semoga terbaca. Ada fagositosis, bentar. Fagositosis, oke. Ini S ya. Ada pinositosis. Bedanya apa? Jadi kayak proses makan dan minum. Jadi kalau fagositosis itu komponen-komponen besar. Makanya disebut proses makan, memasukkannya itu yang komponen-komponen besarnya. Kalau pinositosis itu kayak proses minum, jadi berupa cairan atau komponen-komponen yang sangat kecil. Bisa yang membedakan ya antara fagositosis dan pinositosis, bisa ya. Oke, alhamdulillah sudah beres mengenai transportasi zat di dalam membran sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.